Saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Selamat beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah doa kita bersama. Kiranya semua selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Melandasi doa kita pada kesempatan ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 8, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-39. Lukas pasal 8 ayat 36 sampai 39. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita demikian. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasu setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengeliling seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Adapun tema perenungan kita adalah kasih yang tidak membeda-bedakan. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Kasih sejati atau kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang tidak membeda-bedakan, yang jangkauannya sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Dan kasih seperti ini hanya kita dapat temukan di dalam Yesus. Itu sebabnya ketika sesama kita sudah tidak mengasihi kita lagi, tidak perlu berkecil hati karena ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Yesus yang selalu mengasihi kita dalam keadaan apapun. Dalam Injil Lukas pasal 8, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-39, menceritakan mujizat yang merupakan bukti kasih Yesus kepada semua orang. Ketika itu Yesus bersama rombongannya masuk di daerah Gerasa. Dan Yesus bertemu dengan seorang yang kerasukan setan. Dan setan yang merasuki orang tersebut diberi nama Legion. Legion adalah nama pasukan tentara Romawi yang sangat kuat, yang terdiri dari 6.000 serdadu. Itu artinya bahwa setan yang merasuki orang tersebut sangat banyak dan kekuatannya serupa dengan kekuatan tentara terkuat yang ada di Romawi pada saat itu yang berjumlah 6.000 orang. Dan dampak legion sangat luar biasa, membuat orang mengalami kelainan jiwa atau kurang waras. Itu sebabnya orang tersebut tinggal di pekuburan. Kekuatannya sangat luar biasa sehingga bisa membinasakan siapa saja. Itu sebabnya orang-orang menghindarinya dan tidak ada satupun yang bisa melakukan untuk menolong orang tersebut. Namun Yesus dengan kasih-Nya yang sangat besar memberi perhatian kepadanya. Yesus mengubahkan dia dengan cara mengusir setan dari dalam diri orang tersebut. Dengan cara memindahkannya ke dalam kawanan babi yang ada di sana. Sepintas selalu mungkin kita berkata, kasih Yesus adalah kasih yang membeda-bedakan. Karena ia menolong yang lain, sementara mengabaikan yang lain. Di mana bahwa ia dapat menolong orang yang kerasukan setan, sementara peternak babi dirugikan. Namun ketika kita mencermati peristiwa tersebut, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa kasih Yesus adalah kasih yang tidak membeda-bedakan. Yesus tahu apa yang kita butuhkan dan dia berusaha untuk memenuhinya. Bukti bahwa Yesus mengasihi kita dan kasih-Nya itu adalah kasih yang tidak membeda-bedakan adalah yang pertama, ia menyembuhkan orang yang sakit atau ia memulihkan kondisi setiap orang-orang yang menerima kasih-Nya.
Pertama di sini kita melihat orang Gerasa ini yang kerasukan setan. Apa kebutuhan orang yang kerasukan setan? Kebutuhannya adalah bebas dari kuasa setan. Tidak ada seorang pun yang menikmati kebahagiaan ketika ia berada di bawah pengaruh setan. Karena itu ia perlu ditolong, ia perlu dibebaskan. Itu sebabnya Yesus menolong dan membebaskan orang tersebut sehingga ia mengalami perubahan secara total di dalam dirinya. Di mana yang tadinya ia tidak berpakaian menjadi berpakaian. Di mana tadinya ia kurang waras menjadi waras. Dan di mana tadinya ia tidak mengenal Yesus, ia mengenal Yesus, bahkan ia memberitakan Yesus kepada orang-orang yang ia jumpai dalam hidupnya setelah ia dipulihkan. Sungguh luar biasa perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Sungguh luar biasa berkat Tuhan yang dialami oleh orang-orang yang menerima atau merespon kasih Yesus secara positif. Kemudian yang kedua kita melihat bahwa selain ia memulihkan, menyembuhkan yang sakit, ia juga memberi nasihat atau peringatan kepada orang-orang yang hidup dalam dosa. Selain orang Gerasa yang kerasukan setan, juga ada orang Gerasa lainnya, termasuk di dalamnya ada peternak babi atau pengusaha babi. Kebutuhan orang Gerasa bersama dengan peternak babi ini adalah untuk mengenal kasih dan dapat merealisasikan kasih dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Yesus memberi peringatan kepada mereka bahwa harta kekayaan termasuk babi-babi mereka tidak terlalu penting ketimbang sesama manusia. Peternak babi ini sama sekali tidak peduli dengan teman-temannya yang kerasukan setan. Mereka lebih sayang kepada babi atau harta kekayaan mereka daripada kepada sesama manusia. Terbukti dalam nats pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini bahwa apa yang dilakukan Yesus sama sekali tidak mengubahkan orang-orang Gerasa. Mereka malah menyuruh Yesus untuk meninggalkan mereka. Mereka menyuruh Yesus pergi karena mungkin mereka berpikir kalau Yesus berlama-lama tinggal di daerah mereka, maka mereka bisa jatuh miskin karena ada kemungkinan setiap hari harta mereka akan hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita orang percaya, hadirnya Tuhan, hadirnya Yesus dalam kehidupan kita merupakan keuntungan yang sangat besar. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak percaya, hadirnya Yesus merupakan suatu kerugian buat mereka. Yesus mengasihi kita. Kasih Yesus tidak membeda-bedakan. Ia telah membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Karena itu mari kita mengasihi Yesus di dalam kehidupan kita dengan cara memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita jumpai setiap hari, sama seperti yang dilakukan oleh orang Gerasa yang tadinya kerasukan setan. Setelah ia dipulihkan, ia menjadi pemberita Injil. Demikian firman Tuhan, kiranya kita diberkati. Amin.